Halo sobat, pada video kali ini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi fertilisasi, kehamilan, dan perkembangan janin. Halo, aku Mila. Aku Galang. Aku Syifa. Dan aku Aul. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak siapa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah suatu proses di mana sel sperma bertemu dengan sel telur atau ovum di tuba falopi, dan hanya satu sel sperma yang berhasil membuahi ovum. Yuk simak penjelasannya lebih lanjut. Setiap bulan, tubuh wanita melepaskan satu sel telur atau ovum dari indung telur ke saluran tuba falopi. Nah, selanjutnya sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Sperma bertemu dan melebur dengan sel telur, terbentuklah zigot. Hari pertama hingga ketiga, zigot mulai membelah secara mitosis saat bergerak dari tuba falopi menuju rahim. Proses ini disebut klivage. Nah, berikut adalah ilustrasi pembelahan mitosis. Zigot yang aslinya satu sel akan membelah menjadi 2, 4, 8, dan terus bertambah membentuk struktur seperti bola kecil yang disebut morula. Kemudian, sekitar hari keempat hingga kelima, morula berkembang menjadi blastokista, yaitu bola sel yang mulai memiliki rongga di tengahnya. Blastokista ini punya dua bagian penting, yaitu trophoblast, yaitu bagian luar yang nantinya jadi plasenta, dan massa sel dalam yang akan menjadi embrio. Setelah blastokista terbentuk, dia akan sampai di rahim dan sekitar hari ke-6 hingga ke-7, blastokista mulai implantasi, yaitu menempel dan masuk ke lapisan dinding rahim atau endometrium. Proses ini sangat penting karena dari sinilah nutrisi dan oksigen mulai diberikan dari ibu ke calon bayi. Setelah berhasil menempel di dinding rahim, blastokista mulai berkembang menjadi embrio dan proses pembentukan organ pun dimulai. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-12. Ini adalah masa paling awal dan juga paling kritis dalam kehamilan. Pada fase ini terjadi proses fertilisasi dan implantasi. Janin mulai membentuk struktur tubuh dasar termasuk jantung, otak, dan organ lainnya. Ibu biasanya mulai merasakan gejala seperti mual, muntah, lelah, dan perubahan emosi akibat lonjakan hormon. Karena ini adalah masa yang sangat sensitif, ibu hamil harus ekstra hati-hati menjaga asupan makanan dan menghindari zat berbahaya. Pada trimester kedua, yang terjadi pada minggu 13 sampai 26, trimester kedua ini sering disebut sebagai fase kehamilan yang paling nyaman. Mual mulai berkurang, ibu merasa lebih bertenaga, dan perut mulai terlihat membesar. Ini juga saat di mana ibu mulai merasakan gerakan janin di dalam kandungan. Di sisi janin, organ-organ utama sudah mulai berfungsi. Jenis kelamin bisa mulai diketahui lewat USG. Janin juga mulai mendengar dan merespon suara dari luar. Trimester ketiga. Trimester ketiga terjadi pada minggu ke-27 sampai minggu ke-40. Trimester ketiga adalah fase akhir kehamilan. Janin tumbuh pesat dan berat badan bertambah secara signifikan. Organ dalam seperti paru-paru sudah hampir matang dan siap untuk kehidupan di luar rahim. Ibu biasanya mulai merasa tidak nyaman karena perut yang semakin besar. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks juga mulai terasa. Di akhir trimester ini, janin akan mengambil posisi siap lahir dengan kepala di bawah. Persiapan persalinan menjadi fokus utama pada fase ini. Berikut penjelasan lebih lengkap pada minggu pertama hingga minggu keempat. Minggu pertama, pembuahan terjadi dan sel telur yang dibuahi mulai membelah menjadi sel-sel yang lebih kecil.
Pada minggu kedua, sel-sel terus membelah dan membentuk blastokista yang akan menempel pada dinding rahim. Minggu ketiga, proses implantasi selesai dan jaringan mulai terbentuk. Embrio mulai mengembangkan lapisan-lapisan yang akan menjadi organ. Minggu keempat, jantung mulai terbentuk dan berdetak. Ukuran embrio sekitar 2 mm. Pada minggu kelima sampai minggu ke-8, embrio mulai memiliki bentuk yang lebih jelas dan organ-organ dasar seperti otak dan jantung mulai berkembang. Minggu ke-6, jantung berdetak lebih cepat dan anggota tubuh mulai terbentuk. Minggu ke-7, embrio mulai menunjukkan gerakan meskipun ibu belum merasakannya. Minggu ke-8, semua organ utama telah terbentuk dan embrio berukuran sekitar 1,5 cm. Pada minggu ke-9 sampai 12, minggu 9 embrio kini disebut janin dan mulai terlihat lebih manusiawi dengan wajah yang terbentuk. Minggu ke-10, jari tangan dan kaki mulai terpisah dan sistem pencernaan mulai berfungsi. Minggu ke-11, janin mulai bergerak meskipun ibu masih belum merasakannya. Minggu ke-12, ukuran janin sekitar 6 cm dan semua organ sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya, minggu ke-13 sampai 16. Minggu 13, janin mulai bergerak lebih aktif dan ibu mungkin mulai merasakan gerakan tersebut. Minggu ke-14, kulit janin mulai terbentuk dan rambut halus mulai tumbuh. Minggu 15, janin dapat mulai mendengar suara dari luar. Minggu ke-16, ukuran janin sekitar 12 cm dan organ reproduksi mulai terlihat. Selanjutnya, minggu ke-17 sampai 20. Minggu 17, janin mulai mengembangkan refleks seperti menghisap jari. Minggu ke-18, ibu mungkin mulai merasakan gerakan janin yang lebih jelas. Minggu ke-19, janin mulai mengembangkan lapisan lemak di bawah kulit. Minggu ke-20, setengah dari kehamilan telah berlalu dan janin berukuran sekitar 25 cm. Kemudian minggu 21 sampai 24. Minggu 21, janin mulai tidur dan terbangun dengan pola yang lebih teratur. Minggu 22, janin dapat merasakan cahaya dan suara dari luar. Minggu 23, kulit janin mulai menjadi lebih tebal dan berwarna merah muda. Minggu 24, janin berukuran sekitar 30 cm dan paru-paru mulai berkembang. Lalu minggu 25 sampai 28. Minggu 25, janin mulai bergerak lebih aktif dan ibu mungkin merasakan tendangan yang kuat. Minggu 26, janin mulai mengembangkan kemampuan untuk mendengar suara dengan lebih baik. Minggu 27, janin berukuran sekitar 35 cm dan sistem saraf mulai berkembang. Minggu 28, janin mulai mengembangkan lapisan lemak yang penting untuk menjaga suhu tubuh. Setelah itu, minggu 29 sampai 32. Minggu 29, janin mulai berlatih bernapas dengan cairan amniotik. Minggu 30, janin berukuran sekitar 40 cm dan gerakan janin menjadi lebih teratur. Minggu 31, janin mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh. Minggu 32, janin mulai bergerak ke posisi yang lebih siap untuk lahir. Selanjutnya, minggu 33 sampai 36. Minggu 33, janin berukuran sekitar 45 cm dan semua organ sudah berfungsi dengan baik. Minggu 34, janin mulai mengumpulkan lemak untuk persiapan kelahiran. Minggu 35, ukuran 47 sampai 52 cm, berat 2,4 kg, kulit menjadi lebih halus, refleks menghisap dan menelan berkembang. Minggu 36, ukuran 48 sampai 53 cm, berat 2,5 kg, janin mungkin sudah dalam posisi lahir.
Nah, sekarang kita udah sampai nih di minggu terakhir. Minggu 37 sampai 40. Pada minggu 37, ukuran janin 49 sampai 54 cm. Beratnya 2,9 kg. Pada saat ini, janin dianggap cukup bulan. Lalu paru-paru hampir matang. Minggu 38. Ukurannya 50 sampai 55 cm. Beratnya 3,1 kg. Janin terus menambah berat badan. Ibu merasakan tekanan di panggul. Minggu 39. Ukurannya 51 sampai 56 cm. Beratnya 3,3 kg. Tanda-tanda persalinan mulai muncul. Dan pada minggu 40, ukuran janin 52 sampai 57 cm. Beratnya 3,5 kg. Kemudian, janin siap untuk dilahirkan dan beradaptasi dengan lingkungan luar. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan janin secara cepat.